kita akan menduga bahwa ini semua adalah dana dari PAN untuk membuat sebuah eksistensi Verrel sebagai seorang anggota dewan ini akan lebih besar, dan PAN yang akan berhasil dan memetik keuntungan dari hal itu tadi. Maka ini semua tergantung dari ya tentu saja benda harapan untuk mengeluarkan uang sebesar apa, jika dugaannya itu betul ya, untuk menjaga agar eksistensi mereka berdua ini tetap terjaga. Iya, tapi Fuji bilang justru beliau ini risih sampai di mana netizen atau mungkin ada bagian dari fans Fuji ini bilang, stop gak sih netizen untuk menjodoh-jodohkan Fuji dengan Verrel. Ada juga yang bilang kayak, kalau memang hubungan ini benar, kenapa Fuji itu harus risih? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya melihat ada sebuah berita yang mengatakan bahwa Fuji di sini itu tampak rikuh dan tidak nyaman saat diwawancara dan menanyakan selalu bagaimana hubungannya dengan Verrel Bramasta. Dan ini menjadi sebuah hal yang aneh, karena kalau ternyata dia memang memiliki hubungan, serikuh apapun dia pasti tidak akan terasa atau terlihat tidak nyaman. Dan sejalan dengan itu ada sebuah DM yang masuk ke dalam akun IG saya. Betul, ini dari seseorang yang mungkin tidak langsung bisa diverifikasi kebenarannya, tapi mengatakan informasi atau kabar burung mengatakan bahwa 250 juta adalah nilai yang diterima oleh pihak Fuji, diduga begitu ya, saat membuat konten bersama Verrel Bramasta. Apakah betul? Ini ternyata hanyalah konten belaka. Yuk kita bahas sekarang. Oke, saya Darko. Kedekatan Verrel dengan Fuji bukan suatu hal yang baru lagi, cuma berjalan semakin kesini, bahkan nampaknya Verrel ini lebih kelihatan apa ya, kalau kita bilang semakin mesra bucin sama Fuji, karena sempat cemburu di saat momen Fuji ini diboncengi naik sepeda motor oleh seseorang di Cina. Saya lupa nama orangnya, yang jelas laki-laki. Dan di mana netizen ini menjadi bertanya-tanya bahwasanya berarti hubungan mereka ini benar adanya karena ada kecemburuan dari pihak Verrel, atau seperti yang Mas Den katakan tadi, jangan-jangan ini masih dalam tahap settingan. Tahap settingan ini adalah sesuatu yang menarik, karena saya memang mengatakan bahwa awalnya hubungan mereka ini adalah settingan atau profesionalisme yang terus kemudian menuju ke sesuatu yang lain. Tapi tenang saja, untuk kalian berharap ini semua jadi nyata, hubungan antara Atta Halilintar dan Aurel pun awalnya settingan untuk konten. Juga Rizky Bilar dan Lesti dan banyak selebriti yang lainnya yang akhirnya berakhir di pelaminan, dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda menuju ke perceraian. Semoga akan terus bersama hingga akhir hayat mereka. Nah, cuman untuk apa yang terjadi saat-saat ini sesuatu yang memang harus benar-benar ditelaah dengan sangat-sangat teliti, karena ada juga dulu Luna Maya dan Maxim yang kita selalu melihat bahwa hubungan Luna Maya dan kekasih sebelumnya itu selalu disembunyikan, tidak pernah diumbar. Nah, saat diumbar, kecurigaan muncul apakah mereka ini settingan, tapi ternyata mereka pun berakhir di pelaminan. Jadi kalau ditanya apakah sekarang ini masih settingan, kita hanya akan bisa menilai dari apa yang akan mereka lakukan. Maka kemesraan yang ada kita bisa kategorikan menjadi beberapa hal, karena kita tahu bahwa Verrel Bramasta ini seorang pelakon dengan mungkin kita bilang ribuan episode dan sangat bagus dalam berakting. Fuji mungkin sebaliknya, tidak memiliki pengalaman berakting, dan saat berakting pun mendapat sebuah review yang buruk dari orang-orang yang menonton filmnya. Maka mari kita lihat yang berikutnya, lalu kita lihat apa yang dilakukan oleh Fuji, karena otomatis dia nggak akan bisa berakting. Dan jika ternyata dia ini menjalani semua yang dilakukan ini sebagai sebuah pekerjaan, maka dia lama-lama pasti akan merasa lelah, dan ini semua akan segera terlihat jika ternyata ini adalah settingan. Jika tidak, maka sebenarnya hubungan ini itu menuntut sesuatu yang bisa lebih serius lagi, karena kan orang tua ini seakan-akan sudah baik, sudah mendukung, lalu apalagi kalau ini diperpanjang, ini akan malah menunjukkan kalau settingan ini ya sebuah hal yang memang direkayasa. Pendekatannya begini deh, saya kasih sesuatu yang mungkin lebih mudah dimengerti. Misalkan sinetron biasanya akan berakhir dalam 1 tahun. Nah, ini sudah 1 tahun, tapi ternyata hubungannya ini itu belum menuju ke sesuatu yang serius. Nah, ini yang mungkin akan lebih masuk akal. Yang akan sulit untuk kita ketahui adalah kalau ternyata hubungan ini baru 3 bulan, tapi ternyata hubungannya menuju ke serius, maka kemungkinannya hanya 2. Satu, akan ada kejadian tragis dalam sinetron itu. Kedua, sinetronnya akan segera berakhir. Maka ini akan masuk di mana kita hanya akan bisa menentukan saat melihat langkah yang berikutnya nanti. Tapi Fuji dan Verrel ini, maksudnya beda reaksi Verrel, beda reaksi Fuji ya. Maksudnya pada akhirnya ya karena Verrel jago acting.
Fuji mungkin sebaliknya. Iya, tapi Fuji bilang justru beliau ini risih sampai di mana netizen atau mungkin ada bagian dari fans Fuji ini bilang, stop gak sih netizen untuk menjodoh-jodohkan Fuji dengan Vero. Ada juga yang bilang kayak, kalau memang hubungan ini benar, kenapa Fuji tuh harus risih? Toh dia juga menikmati. Ya mungkin ini adalah fans-fans yang dewasa yang mengetahui kalau ini ternyata ya setelah sekian lama ini settingannya tidak menuju ke sesuatu yang diharapkan, dan akhirnya ya mereka nggak pengen Fuji atau idolanya ini dibenci, apalagi kalau ternyata ketahuan ini semua ternyata adalah settingan. Ya ini adalah satu hal yang ingin mereka hindarkan dengan mengajak orang-orang ini untuk tidak terlalu taking seriously tentang hubungan mereka ini. Oke, tapi sebelum dengan Vero pun kan Fuji sempat dekat dengan juga Aisyah, terus ada juga dengan salah satu pengusaha, anak pengusaha ya kan. Dan kita lihat maksudnya pola hubungannya itu biasanya sama aja, maksudnya sama dalam artian kata Fuji selalu mendapatkan engagement yang cukup besar dari hubungannya dia ini ya. Apakah pada akhirnya juga ini akan berakhir seperti itu aja arahnya? Maksudnya setelah udah besar banget engagementnya diselesaikan, atau mungkin ini justru ada potensi menurut Mas Dedarto ke arah yang sering lebih besar mana? Nah, kita melihat siapa yang akan membayar di sini. Karena jujur jika ini ternyata adalah settingan, Vero nggak perlu itu. Vero jelas lebih terkenal daripada Fuji. Kedua, Vero memiliki pundi-pundi rupiah yang ya sayang juga, ngapain dia bisa membuat publicity stunt yang lain agar lebih terkenal lagi. Maka kita akan menduga bahwa ini semua adalah dana dari PAN untuk membuat sebuah eksistensi Vero sebagai seorang anggota dewan ini akan lebih besar, dan PAN yang akan berhasil dan memetik keuntungan dari hal itu tadi. Maka ini semua tergantung dari ya tentu saja benda harapan untuk mengeluarkan uang sebesar apa, jika dugaannya itu betul ya, untuk menjaga agar eksistensi mereka berdua ini tetap terjaga. Oke, dengan kisah cinta yang selalu maksudnya diwarnai dengan seolah-olah itu settingan karena selesai di tengah jalan dan menguap begitu saja ya, apakah ini akan mempengaruhi karir Fuji juga jika nantinya hubungannya ini juga ketahuan ini itu settingan gitu kan? Ya, karena hubungan Fuji dengan Viral ini belum di tahap sampai seperti hubungan Fuji dan Torik dulu, yang banyak orang itu berharap sekali. Sekarang tuh orang-orang nonton Fuji dan Viral itu antara percaya tapi nggak percaya. Tapi kalau Fuji sama Torik, mereka berharap ini terjadi karena mereka berdua datang dari kondisi yang hampir sama saat mereka ini naik di usia yang mereka hampir sama. Tapi kalau Viral ini kan sudah jauh lebih terkenal. Sebelum Fuji ini bahkan dia belum jadi apa-apa. Maka kita akan tahu bahwa hal ini baru akan bisa ketahuan 2 atau 3 bulan lagi saat episode berikutnya ini akan muncul. Apakah ini akan jadi episode penutup ataukah menjadi sebuah perpanjangan cerita ke mungkin kita kalau boleh kita bilang musim yang berikutnya. Dari Fuji dan Vero sendiri, maksudnya kita tahu ya Vero ini pun bukan orang yang nggak sibuk dong. Beliau ini anggota dewan dan juga punya kesibukan yang luar biasa. Fuji juga mempunyai kesibukan yang luar biasa. Kalau memang pada akhirnya kita boleh berasumsi atau mungkin kita duga PAN yang membayar Fuji untuk keterkenalan Vero, lantas kenapa seolah-olah pada akhirnya Vero ini juga apa ya mengadakan waktu dan Fuji juga mengadakan waktu, karena kan mereka tahu juga pada akhirnya mereka akan selesai berdua ini. Dan Fuji dibayar, Vero perlu fansnya Fuji ini untuk berpindah kapalnya dia. Kita nggak pernah tahu, bisa saja Vero di periode yang berikutnya nanti akan digagas menjadi wakil menteri atau menteri bahkan, atau memperpanjang sekali lagi periode DPR-nya, pasti dia akan aiming menjadi menteri seperti Giring Ganesha. Jadi kalau saya pikir ini adalah satu upaya untuk menimbulkan sebuah efek di masyarakat. Tapi ternyata jika upayanya ini bisa dilakukan dengan free, ya kalau hubungan mereka beneran nggak usah dibayar kan, maka ini akan jadi satu hal yang tentu saja akan menguntungkan banyak pihak. Tapi kedekatan kedua belah pihak keluarga, apakah ada kemungkinan itu juga termasuk mendukung kalau memang ini? Iya dong, karena mereka kan sama keluarganya hubungannya kan baik. Dan kita tahu bahwa keluarga Fuji juga mendapatkan keuntungan dari ya penghidupan mereka yang masih tentu saja ditanggung oleh anak bungsu dari Pak Faisal dan Bu Dewi ini. Dan kalau untuk Viral, kita akan tahu bahwa mamanya pun itu butuh spotlight, dan ini satu hal yang tentu saja simbiosis mutualisme yang diharapkan bisa terjadi. Oke, berarti kalau misalkan pada akhirnya Fuji untuk memutuskan untuk berhenti dan tiba-tiba menghilang begitu saja kembali, berarti kita bisa mengatakan ini settingan betul. Oh, settingan itu settingan, tapi settingannya apakah sudah menuju ke beneran? Nah, ini yang dipertanyakan. Sedangkan dari kemarin saya merasakan, oh ini kayaknya menuju ke beneran, tapi ini terlalu cepat. Seperti sebuah sinetron ini baru 3 bulan, 4 bulan, tapi kok sudah karakternya mau dikawinin gitu, dinikahkan gitu. Artinya akan ada satu hal yang tragis, atau kalau tidak, sinetronnya mau selesai. Nah, sedangkan kan kalau kita katakan, ini kan sebenarnya masih bisa dipanjangin untuk jangka waktu yang lama. Nah, itu saja akan berkaitan dengan ya tadi itu. Kalau ini dibuat lebih sering, dibuat lebih intensif, maka akan lebih terkenal. Nah, apakah ini akan dimainkan lama atau tidak, kita akan lihat di episode berikutnya. Oke, terakhir. Tapi walaupun seperti itu,
berarti tidak menutup kemungkinan ini bisa berlanjut ke jenjang yang lebih serius seperti Lesti Bilar. Oh ya bisa, itu sangat mungkin untuk bisa terjadi. Tapi tentu saja kita akan tahu bahwa dalam Lesti dan Bilar, mereka berdua ini saling membutuhkan. Lesti butuh sosok laki-laki dan juga mungkin kalau boleh kita bilang itu dalam tahap berikutnya di karirnya butuh seseorang yang bisa menegosiasi dengan pihak televisi dan sebagainya. Bilar yang tentu saja popularitasnya jauh di bawah Lesti, tentu saja akan mendapat keuntungan jika ternyata dia memiliki seorang istri yang memiliki sebuah ketenaran dan popularitas yang jauh di atas Bilar ini tadi. Nah, kebutuhan ini membuat mereka akhirnya menikah. Apakah akan lama atau tidak, itu mungkin akan dibicarakan di lain waktu. Nah, tapi kalau ini, itu dua orang yang sama-sama nggak saling membutuhkan. Nah, jadi benar-benar dibutuhkan sebuah cinta yang memang muncul, yang sangat-sangat ya, harus benar-benar diadakan. Karena dua-duanya ini sama seperti Lesti dan Bilar ini bukan tipenya masing-masing, dan ini benar-benar kalau mungkin boleh dibilang butuh doa netizen, ini butuh doa netizen yang sangat banyak. Apakah menurut kalian mereka berdua ini akan menuju ke sesuatu yang lebih serius? Ataukah seperti saya katakan lagi, episodenya akan berhenti dan sinetron baru ini sedang ditulis kembali? Silakan untuk kalian yang dibacakan kartunya mungkin nomor di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.